Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi ikhlasul amal. Dari mata kuliah Thaqafah Arabiyah, pembahasan tentang konsep-konsep ukhuwah dalam budaya Arab dan perbandingannya dengan budaya lain di seluruh dunia. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ukhuwah atau konsep pertemanan budaya Arab dan kemudian perbandingannya dengan pertemanan atau ukhuwah di negara-negara lain. Sebagaimana kita ketahui, pertemanan yang dilakukan di setiap daerah, di setiap negara memiliki ciri khas tersendiri dalam berkomunikasi, dalam menyikapi teman, dalam berbuat kebaikan kepada teman, atau perbedaan antara bersikap kepada teman sebaya, teman yang lebih muda, dan kepada orang yang lebih tua, baik itu orang yang lebih tua orang lain ataupun orang tua kandung sendiri. Pada materi kali ini yaitu tentang ukhuwah atau pertemanan. Dalam bahasa Arab, pertemanan itu ukhuwah merupakan bentuk muamalah yang dilakukan agar bisa berkomunikasi dengan baik pada suatu kaum. Bisa kita lihat pada PowerPoint. Untuk kelompok kami yang sudah kami share di Telegram, yaitu hubungan antara dua orang atau lebih yang saling membantu, berbagi perasaan, berbagi informasi, waktu, saling mempercayai, menghargai, serta saling mendukung, baik itu fisik, ego, maupun sosial, agar tercapai keakraban. Di sini definisi ukhuwah. Pentingnya ukhuwah yang kita bangun dengan baik di lingkungan masyarakat menjadi bentuk usaha kita dalam membentuk rasa saling memahami, rasa saling toleransi kepada seluruh masyarakat. Tanpa adanya ukhuwah yang baik, tujuan kita tidak akan tercapai dengan baik, dengan sesuai harapan. Nah, pertemanan atau ukhuwah setiap negara, suku, bangsa, dan agama itu tentunya terdapat perbedaan dan ada juga yang memiliki kesamaan. Kan, seorang ilmuwan berpendapat bahwa pertemanan adalah berbagi perasaan, membagi informasi, dan saling mempercayai. Menurut Widianti, pertemanan merupakan hubungan emosional antara dua manusia atau lebih, sejenis maupun tidak sejenis, dan hubungan didasari dengan saling pengertian, saling menghargai, dan mempercayai satu sama lain. Dalam pertemanan juga dapat saling bertukar informasi tentang berbagai pengalaman untuk satu tujuan tertentu yang lebih disepakati bersama. Baik, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pertemanan, persahabatan adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang saling membantu, kemudian saling menerima serta saling memberi dukungan, dan merupakan wujud dari kasih sayang. Dalam prakteknya, relationship, hubungan
yang berbentuk pertemanan dan persahabatan akan mengalami banyak fenomena sosial yang mempengaruhi masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Misal, saat ini berteman dengan siapa saja, berteman dengan orang baik, kita akan baik. Begitu juga apabila kita berteman dengan orang buruk, kita akan terpengaruh dampak buruknya. Apabila kita berteman dengan orang penjual parfum, kita akan ikut wangi. Apabila kita berteman dengan yang pandai besi atau orang yang pekerja bengkel yang banyak minyak olinya, tentu kita akan kecipratan atau kena percikan api ataupun kena olinya. Nah, itu konsep pertemanan apabila kita memilih teman yang tidak baik. Sekian dari pengertian ukhuwah pertemanan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Melanjutkan penjelasan dari kelompok 3, yaitu macam-macam pertemanan. Nah, macam-macam pertemanan ini itu ada 3 jenis menurut Aristoteles. Yang pertama adalah pertemanan ada perlunya, yang kedua pertemanan kesenangan, dan yang ketiga adalah pertemanan yang sebenarnya. Nah, pertemanan yang pertama adalah pertemanan ada perlunya. Dari namanya saja dapat diketahui bahwa pertemanan ini itu hanya dijalankan oleh seseorang ketika seseorang tersebut memerlukan bantuan atau ada perlunya saja. Kemudian yang kedua adalah pertemanan kesenangan. Nah, pertemanan kesenangan ini itu bisa jadi disebut kalau sekarang biasanya disebut teman sefrekuensi, yaitu melakukan suatu aktivitas kesenangan secara bersama-sama. Misalnya mempunyai hobi yang disukai dan dijalankan dengan bersama-sama. Kemudian pertemanan yang ketiga adalah pertemanan yang sebenarnya. Nah, pertemanan yang sebenarnya ini adalah teman yang walaupun kita berbeda, misalnya kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda negara, berbeda hobi, berbeda suatu kesukaan lainnya, tapi dalam pertemanan yang sebenarnya ini itu tetap saling menguatkan, tetap saling mendukung, tetap saling mendukung, menguatkan, dan memberi support untuk satu sama lain. Nah, dari pertemanan yang sebenarnya ini adalah pertemanan yang dapat mengubah seseorang tersebut untuk menjadi lebih baik. Nah, siapa sih yang dapat melakukan pertemanan yang sebenarnya ini? Semua orang dapat melakukan pertemanan yang sebenarnya, asalkan seseorang tersebut dapat introspeksi dirinya masing-masing, yaitu tidak membedakan satu sama lain dan ikhlas untuk berteman kepada semua orang. Cukup sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami mengenai konsep pertemanan budaya Arab pada masa dahulu. Nah, salah satu alasan mengapa kaum muslimin harus meneguhkan tali persaudaraan adalah agar tidak terjadinya fitnah dan kekacauan dalam masyarakat yang mereka bangun. Jika melihat latar belakang historis masyarakat pada masa itu, kaum musyrik Mekah sangatlah kejam terhadap kaum muslimin. Mengapa di sisi lain sebagian yang memeluk Islam itu masih memiliki keluarga dekat yang menentang ajaran Islam? Nah, juga ada yang berbeda agama tetapi masih terjalin antar mereka persahabatan yang sangat kental. Itu semua justru dapat melahirkan bahaya terhadap akidah kaum muslimin. Lebih-lebih mereka yang belum mantap imannya. Pergaulan dapat mempengaruhi mereka. Akhlak buruk kaum musyrikin dapat juga mengotori jiwa dan perilaku kaum muslimin. Belum lagi jika perasaan kasih sayang dan persahabatan itu mengantarkan kepada kemusyrikan dan kekufuran, atau justru
mengakibatkan bocornya rahasia kaum muslimin. Nah, sedangkan bagi yang tidak menjalin persahabatan dengan kaum musyrikin, itu dapat melahirkan bahaya yang lain juga, yaitu baik berupa ancaman, penyiksaan akibat keberadaan di tangan musuh. Dan ini bagi yang tidak kuat mentalnya dapat mengakibatkan penyebab terjadinya kemurtadan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 73 sebagai kecaman bagi mereka yang tidak berhijrah, apalagi kaum muslimin yang telah berhijrah sangat mendapatkan dukungan saudara-saudara muslim seiman menghadapi aneka tantangan kaum musyrikin serta orang-orang Yahudi dan munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Yang artinya, dan orang-orang yang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lainnya. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah atau saling melindungi, niscaya akan terjadinya kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang sangat besar. Nah, itulah salah satu alasan mengapa kaum muslimin harus meneguhkan tali persaudaraan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang ciri-ciri ukhuwah masyarakat Arab pada zaman sekarang atau zaman modern, ukhuwah Islamiyah bangsa Arab pada zaman modern. Yang pertama, mereka memiliki etnosentrisme historis yang kuat. Bisa kita pahami dari sini bahwa masyarakat Badui ataupun bangsa Arab asli enggan untuk mengikuti pengaruh dan tata cara yang hidup bangsa asing, dan mereka memilih untuk hidup dengan tradisi yang telah ada dan ditanamkan oleh para leluhurnya atau adat istiadat yang sudah ada. Yang kedua, mereka memiliki ikatan darah dan kesukuan yang sangat kuat. Gurun pasir yang gersang dan keras tidak hanya sekedar tempat tinggal, tetapi mereka juga penjaga tradisi sakral mereka, pemelihara kemurnian bahasa dan darah mereka atau nasab mereka, dan benteng pertahanan mereka yang paling utama dari serangan musuh dari luar. Kondisi yang panas, langka akan persediaan makanan, air, telah menjadikan karakter bangsa Arab sendiri enggan untuk menundukkan kepala pada kendali bangsa asing maupun menyerahkan diri kepada bangsa asing seperti itu. Dalam pandangan sosiologis Ibnu Khaldun, bentuk ikatan tersebut merupakan bentuk kefanatikan atau terlalu suku atau asabiyah yang telah menjadi sifat antisosial yang individualisme. Bentuk ciri khas bangsa Arab yang terus berkembang setelah kelahiran Islam dan merupakan salah satu faktor yang paling penting menyebabkan perpecahan dan kehancuran total berbagai kerajaan Islam yang berdiri pada zaman dahulu. Ketiga, memiliki nilai kesukuan yang tinggi. Dalam tataran sosial bangsa Arab kemasyarakatan, mereka dikenal keras dan kejam terhadap musuhnya. Kondisi alam yang keras dan tidak bersahabat telah menumbuhkan kepentingan bersama untuk menjadikan dan menjalankan satu tugas suci, yaitu bersikap rahmah dan menyambut tamu yang ada pada bangsa Arab atau pada daerah Jazirah Arab. Yang keempat, bangsa yang demokrat. Bangsa Arab secara umum, masyarakat Badui terlahir sebagai seorang demokrat, di mana mereka berhadapan langsung dengan syekh dalam kedudukan yang setara maupun sama rata kedudukan masyarakat dengan syekh itu. Berwatak aristokrat, selain bersifat demokratis, bangsa Arab juga bersifat aristokrat. Ia memandang dirinya sebagai pola penciptaan unggulan yang paling unggul. Baginya bangsa Arab adalah bangsa terbaik. Afgarul umam, kemurnian darah, kefasihan bahasa, keindahan puisi, kekuatan pedang dan kudanya, serta kemuliaan keturunan atau nasab merupakan kebanggaan yang paling utama yang dipegang teguh oleh bangsa Arab pada
sampai zaman sekarang. Yang keenam, bangsa yang egaliter. Bangsa Arab merupakan bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain dan mensejajarkan posisi satu sosial dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah memiliki gaya bahasa atau kiasan tidak bersifat lugas atau langsung atau to the point. Gaya komunikasi bahasa orang Arab berbeda dengan pembicaraan orang-orang Barat atau seperti halnya Amerika, Jerman, Rusia dan yang lain-lain yang berbicara dengan langsung dan lugas. Mereka lebih memilih bahasa yang baik dan benar, ramah untuk membuat masyarakat nyaman seperti itu. Jadi perbedaan konsep ukhuwah bangsa Arab dengan bangsa lain. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih konsep ukhuwah dari bangsa Arab itu sendiri. Jadi dilihat dari sosial kultural pada zaman Nabi Muhammad SAW, di sana sudah tercipta hubungan ukhuwah yang sangat kokoh. Hal ini dibuktikan dengan Nabi Muhammad SAW itu telah menghilangkan sifat sektarianisme atau sifat kesukuan bangsa Arab ya. Jadi seperti misalnya suku Quraisy dan suku Yahudi yang saling membangga-banggakan sukunya masing-masing seperti itu. Nah, hal ini dibuktikan dengan terciptanya asas-asas tentang konsep ukhuwah dalam bangsa Arab itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW mencetuskan ada 6 asas konsep ukhuwah bangsa Arab. Yang pertama adalah al-ikha. Al-ikha ini artinya persaudaraan. Jadi al-ikha ini merupakan salah satu asas yang paling terpenting dalam konsep ukhuwah bangsa Arab. Dikarenakan dengan adanya ikha ini atau persaudaraan ini, maka sifat kesukuan bangsa Arab itu tadi bisa hilang. Contohnya dengan seorang bangsa Arab itu memilih untuk masuk Islam, maka otomatis identitasnya yang dulu sebagai suku kesukuan ya berganti menjadi Islam seperti itu. Terus yang kedua adalah al-musawah. Al-musawah artinya persamaan. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada bangsa Arab ya, terutama kepada umat muslim, bahwa kita semua ini merupakan keturunan dari Nabi Adam. Dan semuanya kita manusia diciptakan dari tanah. Maka dari itu kita tidak bisa membanggakan diri satu sama lain karena kita sifatnya sama. Hanya saja yang membedakannya adalah sifat ketakwaan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-tasamuh, yang artinya toleransi ya. Jadi untuk asas ini itu dapat dilihat dari Piagam Madinah ya. Di sana umat muslim itu bersikap baik kepada umat Yahudi, meskipun pada Piagam Madinah terjadi pengkhianatan antara umat Yahudi kepada umat Islam. Terus yang keempat adalah at-ta'awun. At-ta'awun artinya tolong menolong. Nah, untuk asas atau konsep tolong menolong ini itu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim kan untuk menolong sesama umat muslim lainnya ataupun sesama manusia lainnya juga. Karena dengan kita menolong sesama, kita juga mendapatkan pahala. Yang kelima adalah at-tasyawur. Ya, at-tasyawur ini artinya musyawarah. Jadi dapat dilihat Nabi Muhammad SAW ini merupakan seorang yang disegani, yang dihormati ya. Namun beliau tetap melakukan musyawarah kepada para sahabat mengenai permasalahan yang belum bisa dipecahkan. Nah, dengan musyawarah ini juga kita dapat memupuk rasa persaudaraan juga, menumbuhkan rasa persaudaraan juga. Terus yang terakhir, yang keenam adalah al-adalah. Al-adalah ini artinya keadilan. Nah, ini konteksnya adalah tentang hak dan kewajiban atau hak kemerdekaan seseorang ya. Setiap manusia itu pasti memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya masing-masing. Maka dari itu kita tidak boleh mengambil hak dan kewajiban seseorang gitu. Dan kita juga harus memberikan
hak dan kewajiban atau hak kemerdekaan kita kepada seseorang sesuai dengan porsinya mereka gitu. Selanjutnya adalah konsep ukhuwah bangsa lain. Nah, di sini kami mengambil contohnya dari bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Terdapat 3 konsep ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah ini artinya berarti persaudaraan antara sesama umat muslim. Karena pengertian dari konsep ukhuwah Islamiyah ini adalah seseorang yang diberikan kemuliaan atau ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya itu mereka bisa saling menyayangi antara satu sama lain sesuai dengan ketauhidan mereka, yaitu sesuai agamanya mereka. Ya, kalau ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan antara sesama umat muslim. Terus yang kedua adalah ukhuwah insaniyah atau basyariah. Nah, untuk ukhuwah insaniyah atau basyariah ini konteksnya universal, jadi untuk seluruh umat manusia, tidak terbatas hanya pada agama, hanya pada suku dan sebagainya. Jadi pada ukhuwah insaniyah atau basyariah ini kita tidak boleh membedakan antara suku, antara agama, antara ras dan lain sebagainya. Jadi karena kita sewujudnya kita di dunia ini itu sama semua, kita umat manusia ini sama. Hanya saja tadi kalau dalam konsep Islamnya itu yang membedakannya hanya ketakwaannya saja. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah konsep ukhuwah wataniyah. Nah, ukhuwah wataniyah ini berarti persaudaraan antara sesama bangsa. Nah, ini juga kita tidak boleh membedakan antara ras, suku, agama, bangsa, budaya dan lain sebagainya. Nah, hal ini dapat dilihat dari contohnya bangsa Indonesia memiliki 5 agama yang berbeda, yang masing-masingnya juga memiliki suku berbeda, memiliki budaya berbeda masing-masing. Nah, kita juga harus menumbuhkan rasa toleransi ya, menghargai satu sama lain. Nah, dengan menghargai satu sama lain ini juga kita dapat memupuk rasa persaudaraan juga. Nah, jadi apa sih perbedaannya konsep ukhuwah bangsa Arab dengan bangsa lain? Jadi kalau dalam bangsa Arab itu tadi, ya seperti saya jelaskan pada awal, itu terdapat 6 asas ya, 6 asas yang telah ditetapkan Nabi Muhammad SAW, dan itu juga dikhususkan hanya untuk umat muslim saja. Namun juga meskipun dikhususkan untuk umat muslim, namun umat muslim itu harus toleransi juga terhadap agama lain, sehingga menciptakan rasa persaudaraan yang erat antara satu sama lain meskipun berbeda agama. Dan perbedaannya tadi antara ukhuwah bangsa lain itu contohnya bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia kan dia ukhuwahnya tadi mencakup 3, yaitu ada Islamiyah, insaniyah, dan ukhuwah wataniyah ya. Jadi perbedaannya tadi dari segi konsepnya gitu ya. Konsepnya itu kalau di Indonesia itu rasa toleransinya karena banyaknya agama berbeda-beda. Kalau dalam bangsa Arab kan mungkin agamanya juga ada yang berbeda-beda, namun tidak sebanyak di Indonesia seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.